Battle Through the Heavens, Akademi Jianan. Berada di dalam tungku. Ini adalah perasaan Xiaoyan saat ini. Apalagi api ini benar-benar naik dari tulangnya. Rasa sakit itu menyebabkan Xiaoyan menghirup udara dingin. Cairan obat warna-warni di dalam baskom kayu juga menggelegak lebih kencang. Selain itu, seseorang bahkan bisa menggunakan mata telanjangnya untuk melihat benang energi yang sangat kecil dengan cepat mengalir melalui air sebelum akhirnya masuk ke kulit Xiaoyan. Mereka kemudian menghilang dalam sekejap. Kekuatan energi yang terkandung di dalam cairan obat adalah sesuatu yang masih membuatnya terkejut, apalagi sekarang dia benar-benar mengalaminya untuk dirinya sendiri. Memang layak menjadi objek spiritual alami yang membutuhkan waktu lama untuk menggumpal dan mengambil bentuk. Perasaan ini berada di bawah prasyarat memiliki item obat lain untuk menengahinya. Jika dia langsung berendam di dalamnya, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Seiring berjalannya waktu, tulang warna-warni di tubuhnya juga anehnya berubah menjadi sedikit transparan. Di bawah pengamatan pikiran Xiaoyan, samar-samar dia bisa melihat sumsum yang bergulir dengan cepat di dalam tulangnya. Energi yang mengalir deras dari cairan obat ke tubuhnya tidak berhenti hanya karena tulang di tubuhnya ditutupi lapisan warna-warni. Energi murni yang tak ada habisnya menyerbu tubuh Xiaoyan dalam jumlah besar. Selama itu adalah sesuatu yang berhubungan dengannya, terlepas dari apakah itu tulang, jalur qi atau bahkan sel dan organ, mereka akan menutupi semuanya dengan lapisan warna-warni tanpa kecuali. Dalam sekejap, pandangan batin pikiran Xiaoyan hanya bisa melihat bagian dalam tubuhnya yang berwarna-warni. Hatinya mendesah sedih. Segera, dia mengumpulkan fokusnya. Dia jelas tahu bahwa rasa sakit yang lebih menyiksa akan segera muncul. Seperti yang diharapkan Xiaoyan, rasa sakit yang membakar lebih dari 10 kali lebih buruk dari sebelumnya tiba-tiba menyebar dari jalur qi, sel, organ, dan bagian lain di tubuhnya setelah lapisan warna-warni menempel di lebih dari setengahnya. Dalam sekejap, seolah-olah nyala api telah dilemparkan ke seluruh tubuh Xiaoyan. Nyala api panas itu tampaknya ingin membakar tubuhnya menjadi tumpukan abu. Ini tanpa ampun melepaskan suhu yang semakin panas. Setelah kekacauan yang membumbung di dalam dirinya, seluruh tubuh Xiaoyan, yang basah kuyup di dalam baskom kayu, telah berubah menjadi warna arang terbakar saat ini. Benang kabut putih merembes keluar dari atas kepalanya. Ada bau gosong samar terbawa dalam kabut putih. Xiaoyan mengatupkan giginya erat-erat dan seutas benang merah cerah mengalir dari sudut mulutnya, sekarat dagunya sampai tampak cukup berdarah. Yao Lao memutar tenggorokannya saat dia berdiri di luar baskom kayu. Tangannya tanpa sadar mengepal. Kecemasan melintas di matanya yang tampaknya tenang. Dia jelas tahu keuletan Xiaoyan. Namun, yang terakhir masih berubah menjadi seperti ini dengan mencuci dan memurnikan tulang meskipun dia tangguh. Sulit membayangkan rasa sakit seperti apa itu. Yao Lao mungkin tahu bahwa mencuci dan memurnikan tulang ini pasti akan sangat menyakitkan, tapi dia tidak yakin sejauh mana tingkat yang disebut rasa sakit ini akan dicapai karena dia belum pernah menggunakan core quenching body milk sebelumnya. Dari tampang situasi Xiaoyan sekarang, dia mengerti bahwa dia telah meremehkan rasa sakit dari mencuci sumsum seseorang. Karena semuanya telah mencapai titik ini, dia hanya bisa berdoa dengan tenang agar Xiaoyan dapat terus bertahan. Tidak ada pilihan lain. Rasa sakit. Selain rasa sakit, hanya ada rasa sakit. Pada saat ini, makna yang diwakili oleh kata ini sedang disalurkan dari setiap bagian tubuhnya. Selain penderitaan pahit, dia juga tidak memiliki solusi sedikit pun sehubungan dengan ini. Satu-satunya hal yang menyebabkan dia sedikit bersyukur adalah dia bisa dengan jelas merasakan gelombang energi kuat yang dipancarkan mengikuti penyebaran panas yang membakar dan menyakitkan di dalam tubuhnya. Dia menyadari bahwa setelah panas yang membakar,
Sumsum tulang, jalur qi, sel, otot, del, di dalam tubuhnya secara bertahap mengalami perubahan drastis dan lengkap. Jelas, apa yang disebut pencucian dan pemurnian tulang ini benar-benar memiliki efek magis yang besar. Tetap bertahan, Xiaoyan mengatupkan giginya, dan dengan kejam meraung di dalam hatinya. Setelah menderita dengan cara ini untuk waktu yang lama, roh Xiaoyan tiba-tiba menjadi sedikit linglung, mungkin akibat mati rasa terhadap semua itu. Di bawah kondisi linglung ini, rasa sakit panas yang membakar di dalam tubuhnya sangat berkurang. Dia baru saja membangun beberapa perlawanan setelah menahan rasa sakit yang membakar ini untuk waktu yang lama. Siksaan itu secara bertahap berlalu di bawah aliran waktu yang sangat lambat. Pada akhirnya, Xiaoyan benar-benar turun ke keadaan linglung, setengah bangun dan setengah tertidur. Perasaan yang mendekati keadaan tersesat ini telah menyebabkan dia melupakan konsep waktu. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah tulang, pembuluh darahnya, sel-selnya, del, sedikit demi sedikit, perlahan-lahan menjadi lebih murni dan lebih keras di bawah rasa sakit yang membakar ini. Yao Lao meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia berdiri di dalam gua gunung. Dia berdiri di luar baskom kayu tanpa bergerak. Sudah 3 hari sejak Xiaoyan memasuki baskom kayu. Yao Lao tidak mengambil satu langkah pun selama 3 hari ini. Semua perhatiannya terfokus pada Xiaoyan. Siu, cahaya 7 warna tiba-tiba melintas ke dalam gua dari pintu masuknya. Akhirnya, itu bertahan di atas baskom kayu. Xiaoyan bermata, Heaven Swallowing Python, yang seluruh tubuhnya seperti arang yang terbakar, tanpa sadar mendesis saat ia menjulurkan dan menarik lidahnya. Ada kekhawatiran di mata ular itu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia telah mengalami masa yang paling menyakitkan. Hal-hal setelah ini akan menjadi sedikit lebih lancar. Yao Lao tersenyum. Pandangannya beralih ke cairan obat di dalam baskom kayu. Dia mempelajari warna yang jauh lebih pucat dari cairan obat saat dia berbicara. Heaven Swallowing Python memanjang dan menarik lidah ularnya, tampaknya telah memahami kata-kata itu. Setelah itu, ia mengayunkan ekornya sebelum keluar dari gua gunung, ingin membantu melindungi Xiaoyan di dunia luar dan mencegah apapun agar tidak mengganggunya. Tatapan Yao Lao sekali lagi tertuju pada tubuh Xiaoyan setelah dia melihat Heaven Swallowing Python pergi. Dia dengan lembut berkata, sepertinya akan segera. Rasa sakit yang membakar yang tampak seperti api yang mengamuk tanpa sadar menjadi jauh lebih lemah di tubuh Xiaoyan. Lama setelah itu, rasa sakit yang membakar diam-diam menjadi lebih lemah sebelum menghilang. Saat rasa sakit yang membakar menghilang, pikiran Xiaoyan, yang bingung tiba-tiba terbangun. Pikirannya buru-buru menyapu tubuhnya, dan dia tercengang menyadari bahwa banyak warna, yang awalnya menutupi tubuhnya, telah benar-benar lenyap. Tulang, pembuluh darah, dan bagian lain di tubuhnya memancarkan cahaya berpendar samar. Sekilas, cara ini tampaknya menyembunyikan energi yang tak ada habisnya. Pikiran Xiaoyan terbangun. Itu seperti kunci dan tubuh bagian dalam yang semula sunyi segera memulai sirkulasi terakhir untuk transformasi lengkapnya, seperti mesin yang presisi. Suara teredam lembut terdengar. Pikiran Xiaoyan agak tercengang saat dia melihat energi besar yang meletus dari setiap sudut tubuhnya dan dia sejenak linglung. Selama Xiaoyan linglung, sejumlah besar energi murni secara otomatis mengalir ke jalur qi-nya. Jika itu di masa lalu, pembuluh darah Xiaoyan pasti akan merasakan sakit yang bengkak jika sejumlah besar energi mengalir masuk. Sekarang, bagaimanapun, jalur qi-nya hanya meluas dan menyusut dengan cara yang sangat keras mengikuti energi yang mengalir masuk. Menyerap semua energi besar yang datang dalam satu gelombang demi gelombang tidak menyebabkan Xiaoyan menderita sedikit pun rasa sakit. Gelombang energi ini sangat besar, tetapi sangat murni sehingga membuat orang terkejut.
Tingkat kemurniannya sedemikian rupa sehingga tidak perlu lagi memurnikannya. Selain itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, energi ini tidak memiliki perlawanan sedikit pun terhadap Xiao Yan. Semudah melambaikan tangannya, energi besar bergerak dan beredar di sepanjang jalur vena, flame mantra, di dalam tubuhnya. Sehari kemudian, itu menjadi seperti banjir meletus yang membawa gemuruh keras karena berulang kali mengalir ke kristal Do di dalam pusaran. Di bawah aliran energi yang besar ini, Do kristal seukuran telur merpati sebenarnya mulai mengembang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pikiran Xiao Yan membawa kejutan saat dia melihat Do kristal yang berkembang pesat. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa doki yang disimpan di dalamnya dikeluarkan beberapa kali. Di bawah tren ini, menembus bintang 9 Dado Si adalah sesuatu yang semudah membalikkan tangan. Energi mengalir dan melonjak tanpa tahu bagaimana menjadi lelah. Pada saat tertentu, suara yang sangat pelan akhirnya terdengar di dalam tubuhnya. Setelah munculnya suara jernih ini, Xiao Yan menyadari bahwa kristal Do, yang telah mencapai kapasitas maksimumnya, sekali lagi memiliki ruang akomodasi yang sangat besar muncul di dalamnya. Di bawah suara aneh ini, kristal Do, yang telah mencapai ukuran telur ayam, tiba-tiba mengembang sampai seukuran kepalan tangan. Selain itu, cahaya intens yang terang berulang kali melonjak keluar. Itu bersinar di bagian dalam pusaran sehingga tampak seperti siang hari. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam saat dia merasakan berbagai perubahan di dalam tubuhnya. Dia jelas tahu bahwa dia baru saja menerobos penghalang Dado Si bintang 8 saat ini dan benar-benar menjadi bintang 9 Dado Si. Selama dia maju selangkah lagi, dia akan bisa masuk ke kelas Dowling. Karena pembengkakan Do kristal yang tiba-tiba, Xiao Yan merasakan bahwa perasaan yang semula dipenuhi di dalamnya berubah menjadi perasaan yang jauh lebih kosong. Pikirannya segera bergerak dan dia mengedarkan energi murni terakhir dalam jalur Qi-nya sebelum menuangkannya ke kristal Do. Namun, setelah memajukan levelnya, kristal Do tidak lagi memiliki lubang tanpa dasar yang dimilikinya sebelumnya. Menuangkan gelombang energi ini seperti batu yang tenggelam ke laut dan tidak memberi Xiao Yan perasaan penting. Kesenjangan antara Dado Si dan Dowling memang sangat besar. Sepertinya agak mustahil untuk langsung menerobos ke kelas Dowling sekaligus. Pikiran ini bertahan di hati Xiao Yan. Dia menghela nafas dengan menyesal, dan baru saja akan berhenti dan mundur ketika dia tiba-tiba menemukan kekuatan isap yang kuat yang secara otomatis melonjak keluar dari Do kristal. Saat kekuatan isap ini meletus, gelombang energi yang sangat kuat segera mengalir ke tubuhnya dari dunia luar. Karena tubuh Xiao Yan berada di dalam cairan obat yang mengandung energi yang sangat agung, gelombang energi yang sangat besar bergerak melalui kulitnya dan masuk ke dalam tubuhnya. Setelah itu, ia mengabaikan kendali Xiao Yan saat mengisi melalui pembuluh darah Xiao Yan. Setelah diedarkan sekali, itu akhirnya bergegas ke Do kristal dengan cara yang kasar dan tidak masuk akal. Xiao Yan tercengang saat dia melihat apa yang terjadi di dalam tubuhnya yang lepas kendali. Beberapa saat kemudian, dia mengatupkan giginya dan dengan kejam berkata, "Jika kamu ingin mengambil energinya, ambillah sampai kamu kenyang. Jika Anda memiliki kemampuan, ambillah sampai saya menerobos ke kelas Dowling." Setelah kata-kata ini terdengar, pikiran Xiao Yan mengaktifkan metode Qi, Flame Mantra, dan mengedarkan energinya. Mengikuti peredaran metode Qi, energi yang mengalir tak terkendali ke dalam tubuhnya menjadi lebih liar. Kejutan melintas di mata Yao Lao di dalam gua gunung saat dia melihat cairan obat yang dengan cepat berputar di dalam baskom kayu. Dengan kemampuannya, dia secara alami bisa merasakan kekuatan isap yang melonjak secara eksplosif dari tubuh Xiao Yan. Dia segera bergumam pelan, anak kecil ini ingin menerobos kelas Dado Si sekaligus.
Meminjam kekuatan yang luar biasa ini, tampaknya dia memiliki peluang yang cukup bagus. Namun, energi yang dia butuhkan adalah jumlah yang sangat besar. Cairan obat dengan cepat berputar di dalam baskom kayu. Gelombang energi murni yang tak tertandingi merembes keluar dari cairan obat. Akhirnya, itu mengalir ke tubuh Xiao Yan selama keadaan pelatihannya. Saat energi murni ini mengalir sampai hilang, warna cairan obat yang semula beraneka warna dengan cepat menjadi pucat. Menurut kecepatan ini, kemungkinan tidak banyak waktu yang dibutuhkan sebelum energi yang sangat besar di dalam cairan obat benar-benar diserap oleh Xiao Yan. Selain menyerap energi di dalam cairan obat, gaya isap yang terlalu kuat juga dengan paksa menarik dan menyerap energi alam di sekitarnya. Namun, energi yang diserap langsung dari alam jelas berbintik-bintik berkali-kali lipat dibandingkan dengan energi di dalam cairan obat. Namun, itu lebih unggul karena jumlah energi ini tidak terbatas, dan tidak akan habis tidak peduli berapa banyak yang diserap. Oleh karena itu, di bawah penyerapan dua cabang ini, energi yang kuat mengalir ke tubuh Xiao Yan dalam tren yang tak henti-hentinya. Itu menerkam ke do kristal yang tampak seperti lubang tanpa dasar. Meskipun kekuatan hisap Xiao Yan sangat cepat, energi yang dia butuhkan untuk meningkatkan levelnya memang terlalu besar. Jika orang biasa ingin menerobos, dia pasti membutuhkan akumulasi kekuatan dalam jangka waktu yang lama. Jumlah energi yang dibutuhkan untuk keinginan Xiao Yan untuk memajukan dua level sekaligus memang jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, meskipun kecepatan penyerapannya sangat cepat, do kristal seukuran kepalan tangan masih tidak memiliki perasaan terisi sedikit pun. Paling-paling, permukaan yang semula cerah menjadi sedikit lebih terang. Mengikuti aliran waktu secara bertahap, momentum di dalam tubuh Xiao Yan secara bertahap menunjukkan jejak ban. Ini terutama setelah benang terakhir energi murni di dalam cairan obat diserap oleh Xiao Yan. Kehilangan dukungan dari energi dalam jumlah besar ini, penyerapan energi dari alam terlalu tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan menelan dari kristal do. Oleh karena itu, energi kuat yang menyerbu tubuh Xiao Yan juga sangat berkurang. Salah satu hal terburuk yang terjadi saat naik ke tingkat berikutnya adalah pasokan energi yang tidak mencukupi. Ini akan mengakibatkan kegagalan untuk naik ke level berikutnya. Namun, tidak ada pilihan lain untuk Xiao Yan yang berada dalam kondisi latihannya. Segera, dia hanya bisa berulang kali mengedarkan metode Qi-nya untuk meningkatkan kekuatan penyerapan energi dari alam. Seseorang dapat memperoleh pasokan energi yang tak ada habisnya dari alam, tetapi hanya sejumlah kecil energi belang-belang yang dapat diserap setelah dimurnikan oleh tubuh seseorang. Jumlah ini tidak diragukan lagi hanya setetes ember untuk Xiao Yan yang di dalam gua gunung, Yao Lao mengincar cairan obat yang telah berubah menjadi air jernih. Dia sekali lagi melirik sedikit kecemasan di alis Xiao Yan. Setelah merenung sejenak, dia melambaikan tangannya dan sekali lagi mengeluarkan core quenching body milk itu. Dia membuka tutup botol sedikit dan dengan hati-hati menjatuhkan setetes cairan zamrud ke dalam baskom kayu. Setelah tetes core quenching body milk, air yang semula jernih di mana orang bisa melihat dasarnya sekali lagi berubah menjadi warna zamrud yang kaya. Itu sangat kaya sehingga ada kabut yang tidak akan hilang berlama-lama di dalam baskom kayu. Energi murni yang sangat besar sekali lagi memenuhi air. Tetesan core quenching body milk yang tiba-tiba ditambahkan tidak diragukan lagi seperti mengantarkan arang kepada seseorang saat badai salju dari sudut pandang Xiao Yan. Energi murni liar itu menyerbu tubuh Xiao Yan melalui pori-porinya. Akhirnya menyebabkan kelelahan di dalam tubuh Xiao Yan sekali lagi menghilang. Pikirannya bergerak dan energi murni, seperti mata air yang menggelegak, tak henti-hentinya beredar di dalam jalur Qi-nya. Akhirnya, itu dituangkan ke dalam do kristal, berkontribusi pada besarnya jumlah energi yang dibutuhkan.
Tidak ada bahan obat lain yang ditambahkan ke core quenching body milk ini untuk menetralkannya. Karena itu, energi yang dikandungnya bahkan lebih sombong. Untungnya, tubuh Xiaoyan menjadi lebih kuat setelah mencuci sumsum Xiaoyan tadi. Oleh karena itu, energi sombong ini mungkin masih mengandung rasa sakit menusuk yang samar setelah memasuki tubuhnya. Tetapi rasa sakit yang membakar dari sebelumnya tidak terasa sama sekali. Tetesan core quenching body milk ini memberi energi yang cukup besar untuk Xiaoyan. Namun, energi yang dibutuhkan untuk kemajuannya bahkan mungkin bisa disebut tidak biasa. Energi yang dibutuhkan untuk melangkah melintasi penghalang ini tampaknya seperti jumlah dari semua energi yang dibutuhkan untuk maju dalam satu kelas ini. Oleh karena itu, meskipun energi yang terkandung dalam setetes core quenching body milk ini sangat kuat, cairan obat zamrud di dalam baskom kayu sekali lagi menjadi jernih setelah 1 jam penyerapan secara liar. Yao Lao menyipitkan matanya saat dia menatap cairan obat di baskom kayu yang sekali lagi tidak berwarna. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya. Setelah menimbang tingkat Qi Xiaoyan yang saat ini memancar, dia akhirnya, dengan sedikit keraguan, menuangkan 2 tetes core quenching body milk ke dalam baskom kayu. Orang biasa yang ingin mencapai tahap penerobosan ke Douling ini niscaya membutuhkan akumulasi energi yang lama. Akumulasi ini bahkan bisa mencapai jangka waktu beberapa tahun. Jangka waktu ini memungkinkan seseorang untuk melihat seberapa besar energi yang dibutuhkan untuk menerobos penghalang ini. Jika bukan karena objek spiritual alami dari core quenching body milk, Xiaoyan paling banyak akan mampu menembus ke tingkat bintang 9 Dadoshi. Tidak diragukan lagi ocehan orang gila jika dia ingin menerobos ke kelas Douling sekaligus. Namun, beruntung bahwa core quenching body milk yang sangat langka dan sulit ini secara kebetulan ada di tangannya. Harus dikatakan bahwa ini adalah berkah. Kekayaan energi yang terkandung dalam setiap tetes core quenching body milk sangat mengejutkan. Energi tingkat ini kemungkinan besar mampu menyamai akumulasi energi setengah tahun untuk orang biasa. Sebagian besar energi dari 10 tetes core quenching body milk sebelumnya digunakan untuk memperbaiki tubuh Xiaoyan. Hanya 10% hingga 20% dari energi yang tersisa dan diserap oleh Xiaoyan. Selain itu, 1 tetes core quenching body milk yang baru saja ditambahkan tidak cukup untuk memungkinkan Xiaoyan menerobos ke kelas Douling. Namun, 2 tetes core quenching body milk yang baru saja dilemparkan Yao Lao akhirnya menjadi sendok air terakhir di wadah yang berisi. Pikiran Xiaoyan berulang kali memerintahkan energi untuk mengikuti rute metode Qi Flame Mantra untuk bersirkulasi. Jumlah energi yang tak henti-hentinya melesat lewat seperti mobil yang berlari selamanya di jalan tol. Akhirnya, energi itu dibebankan ke Do Crystal. Terlepas dari seberapa dalam lubang itu, pada akhirnya ada saatnya lubang itu akan diisi. Meskipun energi yang dibutuhkan untuk maju begitu besar sehingga membuat seseorang tidak bisa berkata-kata, energi yang sangat besar itu dengan cepat dibuat dengan penambahan 3 tetes core quenching body milk ini. Sama seperti cairan obat di baskom kayu, sekali lagi, berubah menjadi air murni. Kekuatan hisap yang sangat besar yang meletus dari tubuh Xiaoyan tiba-tiba menghilang. Tubuhnya sedikit gemetar saat pori-pori di sekujur tubuhnya menyusut, memenjarakan semua energi di dalam tubuhnya dan tidak membiarkannya tumpah. Do kristal seukuran kepalan tangan di dalam pusaran itu seperti matahari yang cerah. Cahaya hangat dan menusuk mata berulang kali keluar dari dalam, bersinar melalui pusaran sampai transparan. Gelombang energi terakhir menyelesaikan peredarannya dalam jalur Qi dan mengalir ke pusaran sebelum akhirnya mengalir ke Do kristal yang seperti matahari. Bersenandung, mengikuti aliran energi terakhir ini, Do kristal yang berbentuk belah ketupat tiba-tiba bergetar sedikit.
Sebuah dengungan rendah terdengar perlahan sebelum akhirnya bergema. Suara itu tidak menghilang dari pusaran. Bang, bang. Suara pelan dan berirama terdengar dari dalam pusaran. Ketika seseorang mendengarkan dengan cermat, itu mirip dengan detak jantung, tampak sangat aneh. Mengikuti kemunculan suara ritmis ini, pancaran pada belah ketupat Do kristal juga berfluktuasi antara kuat dan lemah. Selain itu, di bawah fokus pikiran Xiaoyan, dia tercengang menyadari bahwa kristal Do yang awalnya agak tidak teratur telah menjadi bulat seperti bola. Setelah Do kristal menjadi bulat, sudut-sudutnya dengan aneh menonjol keluar. Cara itu seolah-olah itu adalah bulu babi yang diselimuti oleh tusukan. Jika seseorang diselimuti oleh tusukan, jika seseorang menghitungnya dengan cermat, bulu babi itu tampaknya secara kebetulan memiliki 9 tusukan panjang. Kristal Do, yang seperti bulu babi, kadang-kadang bersinar lemah dan intens pada orang lain. Mengikuti intensifikasi dan melemahnya cahaya tersebut, detak jantung seperti ritme itu terdengar sekali lagi. Seolah-olah itu adalah hati yang dipenuhi dengan kekuatan. Setelah Do kristal berbentuk belah ketupat, benar-benar berubah menjadi kristal Do berbentuk bulu babi, intensifikasi dan melemahnya cahaya di permukaannya menjadi semakin cepat. Suara detak jantung itu juga mengikutinya dan menjadi lebih cepat. Suara teredam rendah perlahan bergema di dalam tubuhnya. Pada akhirnya, itu mencapai titik di mana ritme itu hampir sama dengan jantung Xiaoyan. Seketika ketika dua jenis ketukan bergabung bersama, Do kristal yang seperti bulu babi tiba-tiba bergetar di pusaran. Riak energi yang sangat kuat tiba-tiba menyebar dari Do kristal. Riak energi melewati pusaran, pembuluh darahnya, tulang di tubuhnya, dan akhirnya kulitnya tanpa ada perlawanan. Segera, itu meletus dengan gerakan tiba-tiba. Xiaoyan, yang duduk bersila di dalam baskom kayu di gua gunung tiba-tiba membuka matanya. Cahaya yang tajam dan jernih seperti zat yang meledak secara eksplosif, gelombang aura kuat menyebar dari tubuhnya. Saat napasnya dimuntahkan, Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Raungan jelas yang membawa doki yang kuat meledak dari gua gunung seperti guntur yang teredam. Saat raungan yang jelas terdengar, riak energi yang kuat pecah dari tubuhnya. Tiba-tiba, kabut mulai terciprat kemana-mana. Baskom kayu tempat Xiaoyan berada telah berubah menjadi serbuk gergaji di bawah riak energi yang menyapu. Riak energi tidak berhenti setelah itu menghancurkan baskom kayu, tetapi terus menyapu seluruh gua gunung. Dalam sekejap, suara ledakan datang gelombang demi gelombang di gua gunung tersebut. Banyak garis retakan mulai menyebar di bebatuan besar. Akhirnya, mereka memeluk seluruh gua gunung. Seluruh bagian dalam gua gunung benar-benar berantakan setelah gemuruh yang jelas lulus. Kabut berangsur-angsur turun dan bayangan hitam muncul dengan cara seperti hantu. Akhirnya, dia berdiri dengan bangga. Wajah halus dan tampan itu dipenuhi dengan kegembiraan yang liar. Apakah saya berhasil? Sosok manusia berwarna hitam melintas, seperti guntur bergulung di puncak gunung. Cahaya petir berwarna perak samar sebagian terlihat di bawah kaki sosok manusia. Penguasa hitam besar di tangannya membawa suara menekan angin yang membelah. Meskipun penggaris hitam itu sangat besar, itu seperti pedang panjang ketika dipegang di tangan sosok manusia. Saat ia melambai dan menari, ada ketangkasan dan ketangkasan di dalam tubuhnya yang sombong. Di bawah serangan tiba-tiba dari tubuh penguasa yang sangat besar itu, angin kencang merobek udara. Cahaya hijau samar menyelimuti tubuhnya, seperti sekelompok api berwarna hijau. Hal ini menyebabkan angin dari penggaris membawa rasa panas. Dengan tebasan marah dari penguasa hitam, akhirnya membawa kekuatan liar dan ganas yang tak tertandingi yang dengan keras menebas batu hijau di sisinya. Keduanya bersentuhan, dan suara ledakan tiba-tiba muncul. Batu hijau yang keras mengeluarkan ledakan,
dan benar-benar hancur di bawah kekuatan ganas yang terkandung di dalam tubuh penguasa. Fragmen batu kecil yang tak terhitung jumlahnya ditembak dengan eksplosif di semua tempat. Hanya dalam sekejap, hanya sebagian kecil dari bebatuan hijau yang tingginya setengah dari seseorang yang tersisa di puncak gunung. Tangan Xiaoyan mempertahankan posturnya setelah meretas dengan penguasa yang berat. Kemerahan tipis muncul di wajahnya. Setelah menghirup udara, kemerahan halus itu berangsur-angsur menjadi redup saat nafasnya kembali menjadi panjang dan halus. Setelah pernapasannya pulih, orang bisa melihat bahwa pembuluh darah hijau yang menonjol di tangannya diam-diam kembali normal. Kekuatan yang kuat pada otot-ototnya yang tegang perlahan menjadi semakin lemah hingga akhirnya menghilang. Xiaoyan menarik penguasa berat itu. Petir berwarna perak di bawah kakinya juga menghilang bersamanya. Dia menoleh sedikit saat dia mengguncang tubuhnya secara acak. Dia bisa mendengar suara retakan dari tulangnya, dan tanpa sadar dia tersenyum puas. Pencucian dan pemurnian tulangnya saat itu hampir menyebabkan kekuatan Xiaoyan melonjak hampir 2 kali lipat. Tidak hanya tulang di tubuhnya menjadi lebih keras, tetapi Xiaoyan juga bisa merasakan kekuatan yang kuat tersembunyi di bawah kulitnya saat ototnya kencang. Itu menunggu untuk meletus dan menyembur keluar. Pencucian dan pemurnian tulangnya telah menyebabkan Xiaoyan mendapatkan ketangkasan yang lebih cepat dan lebih sensitif. Itu bahkan meningkatkan reaksi mentalnya di atas menyebabkan dagingnya menjadi 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, sekarang setelah dia menerobos ke kelas Dowling, Xiaoyan lebih mampu merasakan transformasi yang hampir lengkap di dalam tubuhnya. Jika itu di masa lalu, Xiaoyan paling tidak bisa bertahan selama lebih dari 10 menit saat menampilkan gerakan 3000 petir. Sekarang setelah dia meningkatkan kekuatannya, Doqi di tubuhnya telah meningkat pesat dan dia mampu memperpanjang waktu ini lebih dari 5 kali. Dari sini, orang bisa melihat celah yang jelas antara Dadoshi dan Dowling. Perasaan Dowling tidak buruk kan? Tubuh Yao Lao digantung di udara. Dia tersenyum dan berbicara sambil menatap Xiaoyan yang bersemangat. Mereka memang 2 kelas yang berbeda. Kesenjangan antara keduanya memang sangat besar. Xiaoyan menggunakan kekuatannya untuk menganggukkan kepalanya. Di masa lalu, jika bukan karena dia memiliki Angry Buddha Lotus Flame, serta jenis item unik seperti Green Lotus Core Flame, lupakan tentang mengalahkan Dowling bintang 3, bahkan orang yang baru saja memasuki kelas Dowling sepertinya akan menghabisinya dan mengubahnya menjadi keadaan yang menyedihkan jika dia hanya mengandalkan kekuatannya sebagai seorang Dadoshi. Sekarang dia secara pribadi telah mengalami kekuatan besar dari seorang Dowling. Bahkan Xiaoyan sendiri tanpa sadar merasakan kekaguman pada dirinya yang sebelumnya, yang telah menantang kelas yang lebih kuat ini. Sekarang setelah aku maju menjadi Dowling, sepertinya aku akan bisa menghadapi 2 atau 3 bintang Dowling biasa secara langsung dalam pertarungan dengan mengandalkan keunikan metode Qi Flame Mantra. Jika saya juga menampilkan Skyfire Tree Mysterious Cheng, saya mungkin bisa bersaing dengan orang yang kuat setingkat Bai Cheng. Dengan kata lain, saya memenuhi syarat untuk memasuki peringkat kuat dengan kekuatan saya. Kepalan tangan Xiaoyan mengendur. Dia merasakan kekuatan yang kuat muncul di dalamnya dan sudut mulutnya tanpa sadar terangkat menjadi senyuman. Prestasi semacam ini cukup untuk membuat Xiaoyan bangga. Lagi pula, melatih bakat orang-orang di akademi dalam ini sungguh konyol. Mereka disebut jenius di dunia luar tanpa kecuali. Kesulitan untuk bangkit di tempat ini cukup besar. Xiaoyan menggunakan kekuatannya untuk meregangkan pinggangnya yang malas. Dia mengambil langkah maju dan memandangi lautan luas pepohonan di bawah dari ketinggian di udara. Sebuah kerutan tiba-tiba muncul beberapa saat kemudian saat dia berkata, "Saya telah berlatih selama lebih dari 2 bulan di dalam pegunungan yang dalam ini. Saatnya kembali ke akademi dalam."
Kompetisi peringkat kuat yang disebutkan Lin Yan mungkin akan segera. Selama saya bisa masuk ke 10 besar, saya akan memiliki kualifikasi untuk memasuki beberapa level yang lebih rendah dari menara pemurnian Ki Langit yang berkobar. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, saya terus merasa bahwa apa yang disebut refining the body with the essence heart flame memiliki hubungan dengan Valen Heart Flame. Menara pemurnian Ki Langit yang berkobar itu memang cukup misterius. Bahkan kekuatan-kekuatan spiritual saya tidak dapat disebarkan ke seluruh tempat itu. Oleh karena itu, penyelidikan diam-diam saya tidak memiliki efek sedikit pun. Meskipun saya tidak dapat menyelidiki, saya masih dapat merasakan bahwa ada cukup banyak orang kuat yang menjaga beberapa level terendah. Jika seseorang dengan paksa menerobos, kemungkinan usahanya akan sia-sia bahkan jika dia adalah seorang elit Dozong. Kami tidak tahu banyak tentang situasi api hati yang jatuh di dalam menara. Jika kita bisa masuk lebih dalam ke tingkat yang lebih rendah dari menara, kita mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi yang berhubungan dengan api jantung yang jatuh. Yao Lao menyuarakan pikirannya. Xiao Yan menghela nafas pelan. Dia sedikit kesal saat menggosok pelipisnya. Dia bergumam, ini benar-benar merepotkan. Yao Lao hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya saat melihat wajah pahit Xiao Yan. Dia berkata, tidak ada pilihan lain. Reputasi Akademi Jianan di benua Doqi sangat menonjol. Biasanya bahkan beberapa faksi kelas 1 tidak akan terlalu menyinggung mereka, apalagi orang seperti saya yang hanya dalam bentuk spiritual. Bahkan di masa puncak saya saat itu, saya harus memikirkan hal-hal sepele dan menimbang hal-hal dengan hati-hati di hati saya sebelum datang ke Akademi Jiana untuk merebut sesuatu. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum pahit. Dia telah menanggung banyak kesulitan dan menghabiskan banyak upaya untuk datang ke Akademi Jianan ini. Tujuannya adalah Valen Heart Flame. Oleh karena itu, hati Xiao Yan merasa bahwa dia pasti memiliki benda ini. Sepertinya dia bahkan tidak akan peduli bahkan jika dia akhirnya menyinggung Akademi Jianan ini. Jika dia benar-benar ingin menjadi orang yang kuat, evolusi Flame Mantra memainkan peran yang sangat penting. Untuk membuat Flame Mantra berkembang, Heavenly Flame adalah sesuatu yang tidak boleh dia kurangi. Tatapan Xiao Yan beralih ke selatan. Tempat itu adalah tempat menara pemurnian Ki Langit yang berkobar, berdiri di dalam Akademi Dalam. Itu lama kemudian sebelum panas yang menyala-nyala di matanya perlahan menghilang. Dia mengeluarkan senyum lembut sebelum menggelengkan bahunya. Sayap awan ungu ditembakkan. Dengan flap lembut, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang dengan cepat terbang keluar dari pegunungan. Dalam sekejap, dia berubah menjadi titik hitam kecil yang menghilang di cakrawala. Xiao Yan menghabiskan total hampir 3 jam perjalanan dari pegunungan ke Akademi Dalam. Jika Xiao Yan tidak maju ke Dowling, kemungkinan dia akan mengalami kesulitan terbang untuk waktu yang lama tanpa berhenti di sepanjang jalan menuju tujuannya. Ketika masih beberapa ratus meter dari Akademi Dalam, Xiao Yan dengan hati-hati menarik sayap awan ungu miliknya. Tubuhnya mendarat di hutan lebat. Setelah melihat bahwa tidak ada orang di sekitar, dia akhirnya bergegas menuju Akademi Dalam, yang garis luarnya sudah terlihat. Mengandalkan lencana Akademi Dalam di dadanya, Xiao Yan memasuki Akademi Dalam tanpa menghadapi perlawanan apapun. Dia mengamati sosok manusia yang tersebar di hadapannya dan tanpa sadar menghembuskan napas panjang. Selama 2 bulan ini, Xiao Yan tidak pernah bertemu bahkan dengan sosok manusia sekecil apapun selain Lin Xiuya dan beberapa lainnya. Perasaan tegang Xiao Yan diam-diam menjadi jauh lebih nyaman setelah memasuki Akademi Dalam. Langkah cepatnya perlahan melambat, dan berubah menjadi langkah santai saat dia perlahan berjalan ke wilayah siswa baru di mana Pans Gate berada.
Xiao Yan tidak membawa penguasa hitam simbolis yang sangat besar, jadi hampir tidak ada orang yang mengenalinya. Dia yang memiliki nama alkemis top di Akademi Dalam. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak menghadapi perlawanan apapun selama hampir setengah jam berjalan ke wilayah siswa baru. Alis Xiao Yan sedikit dirajut tanpa disadari saat dia semakin dekat ke wilayah siswa baru. Biasanya, area ini seharusnya memiliki anggota gerbang PAN yang menjaga sepanjang waktu. Namun, itu benar-benar kosong. Langkah kaki Xiao Yan berjalan ke area siswa baru. Jalan kosong menyebabkan kerutan Xiao Yan semakin dalam. Langkah awalnya yang santai tiba-tiba menjadi lebih cepat. Hai! Xiao Yan akhirnya melihat sekelompok besar orang yang sedang terburu-buru muncul di sudut di depannya ketika dia telah mencapai rumah pavilion di tengah. Dia langsung berteriak saat melihat penampilan pemimpin rombongan. Sekelompok orang yang awalnya tergesa-gesa awalnya terkejut ketika mereka mendengar teriakan yang akrab ini. Dengan cepat mengikuti ini, kegembiraan liar segera mengalir ke wajah pemimpinnya, Atai. Dia mengangkat kepalanya dan menatap sosok manusia berjubah hitam sebelum berbicara dengan riang, "Chief, Anda kembali." Kepala Chief telah kembali. Sekelompok orang di belakang Atai tanpa sadar bersorak saat melihat penampilan Xiao Yan. Di mana Sun Er dan yang lainnya? Tatapan Xiao Yan menyapu wajah Atai dan yang lainnya hanya untuk menemukan amarah yang samar. Ekspresinya sedikit merosot, cahaya perak yang lemah bersinar di bawah kakinya. Dengan segera, tubuhnya tiba-tiba muncul di depan Atai dan sisanya puluhan meter darinya sebelum dia bertanya dengan suara rendah. Senior Sun Er dan yang lainnya telah pergi ke arena pertarungan. Sosok seperti hantu yang diperlihatkan Xiao Yan mengejutkan Atai dan yang lainnya sebelum mereka segera menjawab dengan tergesa-gesa. Arena pertarungan, apa yang terjadi? Xiao Yan menyipitkan matanya saat dia bertanya. Sialan. Apalagi selain kelompok bajingan dari geng putih. Kemarahan tiba-tiba menyerbu wajah Atai dan yang lainnya ketika mereka menyebutkan ini. Pagi ini, Senior Hu Jia memimpin sekelompok anggota dari Pan's Gate untuk memasuki menara penyulingan ki langit yang berkobar untuk dilatih. Awalnya, mereka sudah menemukan tempat dan berlatih di dalamnya untuk jangka waktu tertentu. Pada akhirnya, anggota geng putih tiba-tiba dengan paksa membuka pintu dan mengandalkan jumlah orang yang lebih banyak untuk mengejar anggota gerbang PAN kami. Senior Hu Jia telah berdebat dengan mereka, tetapi beberapa bajingan di sisi berlawanan menghinanya. Senior Hu Jia sangat marah dan mulai berkelahi dengan mereka. Namun, siapa yang tahu bahwa pihak lain sebenarnya memiliki dua Doulings yang kuat bersembunyi di sampingnya. Setelah saudara-saudara dari Pan's Gate membawa kembali Senior Hu Jia, Senior Wu Hao segera menjadi marah setelah mendengar tentang masalah ini. Dia memimpin orang-orang untuk lari ke geng putih. Menurut saudara-saudara yang telah kembali, Senior Wu Hao telah mengeluarkan surat tantangan untuk Bai Cheng. Saat ini, Senior Sun Er dan yang lainnya memimpin semua orang ke arena pertarungan. Ketua para bajingan dari geng putih itu menjadi semakin sombong. Mereka menggunakan fakta bahwa kami tidak memiliki Douling yang kuat untuk berulang kali datang dan mencari masalah dengan kami. Ketua, kali ini, kita harus melawan mereka. Kita tidak bisa terus menahannya. Sekelompok besar anggota dari Pan's Gate berteriak marah dari belakang Atai. Jelas, mereka telah mencapai batas ketahanan mereka dari provokasi geng putih. Xiao Yan melambaikan tangannya dengan lembut. Semua kutukan amarah berhenti. Banyak tatapan membawa antisipasi saat mereka menatap yang pertama. Wajah Xiao Yan suram. Cahaya amarah yang samar melintas di matanya yang hitam pekat. Sesaat kemudian, dia mengangkat sudut mulutnya sebelum tiba-tiba berbalik dan dengan dingin berkata, "Ayo pergi."